Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Udah mulai deh. Salat dengan satu. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Para santri yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya menuntut ilmu. Di antara bekal yang terbaik sebelum kita memulai pelajaran itu adalah memperbaiki ikhlasan niat. Memperbaiki niat. Orang ada yang dia hadir kajian untuk menggugurkan kewajiban saja. Kenapa dia hadir? Menggugurkan kewajiban. Sudah saya pernah pelajari katanya. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka orang seperti ini rugi dia. Padahal bedanya cuma diperbaiki niat. Kalau dia meniatkan bahwasanya dia agar mematangkan yang sudah dia ambil. Kalau dia belum pernah belajar agar dia paham tentang beribadah kepada Allah, agar nanti kelak dia bisa mengajarkan orang-orang sekitar dia, ya. Agar nanti dia bisa mendidik anak istrinya, agar dia bisa mengikuti jalannya ulama, agar dia tidak terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran dalam masalah ibadah. Banyak niat yang bagus, banyak niat yang dituntut. Tetapi karena dia tidak ikhlas, ya. Nah, ikhlas itu bagaimana gambarannya? Dia hadir. Kalau tidak hadir nanti dihukum. Nah, ini tidak ikhlas dia, ya, tidak ikhlas. Hadir, kalau tidak hadir malu dengan teman. Ini tidak ikhlas. Ya. Sehingga Pak, sehingga perbedaannya nanti masalah semangat beda. Dalam masalah menyimak, dalam masalah murojaah, dalam masalah menghafal, dalam masalah mengamalkan, itu beda semuanya nanti. Beda semuanya. Antum pernah lihat orang yang dia konser? Kalau konser Korea, biar bayar tiket 2 juta rupiah pun dia bayar. Dia mungkin dari ujung Papua datang ke Jakarta. Untuk apa? Untuk dia ketemu dengan fansnya, ya, orang yang dia paling kagumi. Semangat dia, ada dia nonton band ngantuk gitu, nguap, ya. Pernah lihat orang nonton festival band gitu nguap, ya? Nggak pernah kan? Ya. Karena apa? Karena keinginan di hatinya kuat dia, keinginan di hatinya kuat. Ya. Tapi kalau misalkan apa? Kalau misalkan dia nggak suka dengan ini orang yang dia nggak suka, dia akan nggak ada ba'if fi qalbihi, yang membuat gairah di hatinya tidak ada, ya. Orang nikah, ya, nikah dipaksa dia, dijodohkan, ya. Misalkan Tony dijodohkan, ya, dengan tetangga sebelah ini, pelan-pelan aja, ya, pelan-pelan. Dia tidak serak hatinya, ya, ketemu itu, ini lagi katanya, ya, mimpi apa saya semalam, ya, tidak serak dia, ya. Karena apa? Karena dia tidak suka. Tapi coba, ya, misalkan dia bidadarinya yang di Salatiga sana yang dia inginkan dari kemarin-kemarin, ya, kemarin liburan kan pulang, ya. Habis kemarin dia itu atur strategi tahun ini. Dia suka, ya, meskipun dihalangi orang tuanya bilang enggak mau, saya enggak jodohkan kamu, saya enggak restui. Mungkin dia akan berusaha cari cara biar direstui, dikejar, ya. Karena apa? Karena dia sudah srek dia, ya, srek. Tapi kalau menuntut ilmu tidak ada yang seperti itu, maka rugi belajar itu, ya. Ini yang dikenal disebut oleh Imam Bukhari ulqah. Ulqah itu kita seperti kecanduan, ya, seperti kita merasa candu, menikmati, sehingga orang yang dia baca 1 jam seperti kok baru 5 menit, ya. Orang yang dia baca 5 jam seperti baru 30 menit, ya. Nah, ini harus dihadirkan. Penuntut ilmu dia berusaha untuk menghadirkan ini, dan ini bertingkat dia, bertingkat. Oleh karena penuntut ilmu itu bertingkat. Ada yang dia baca tahan 1 jam, ada yang 10 jam, ya, ada yang dia 24 jam kurang, ya. Maka ini bertingkat-tingkat. Maka
dilihat tingkatannya antum di mana. Al jazaa'u min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan hasil upaya kita. Kalau kita usaha kita 5%, hasilnya pun sama, tidak jauh dari itu. Tapi usaha kita 100%, dia tidak akan mengkhianati upaya kita. Hasil tidak khianat terhadap upaya kita. Oleh karena perbaiki niat, ya, perbaiki niat. Yang kedua, kita mempelajari fikih madzhab Syafi'i secara umum, bahwasanya kenapa kita itu memilih madhab, ya, memilih madhab secara khusus madhab Syafi'i. Ada 5 alasan utama, ya, ada 5 alasan utama kenapa kita itu bermadhab dalam masalah fikih. Alasan utama dalam bermadhab fikih, ya. Yang pertama, karena ini adalah jalannya para ulama, ya, karena ini adalah jalannya para ulama seluruhnya. Para ulama seluruhnya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang mereka dikenal dengan keikhlasan, keilmuan, ketakwaan, yang mereka dikenal dengan pendalaman ke dunia fikih, tidak ada yang dia tidak bermadhab, tidak ada. Tidak dikenal satupun ulama yang tidak bermadhab, ya. Dari sejak istiqrar madzhab arba'ah, ya, sejak istiqrar madzhab arba'ah. Istiqrar itu apa? Sejak menjadi tetapnya, ya, sudah tetapnya madhab itu sampai zaman setelahnya seluruh ulama bermadhab, ya. Jadi kita mengikuti para ulama. Bahkan kita katakan ulama sekarang yang dia misalkan lebih condong kepada ilmu hadis, ya, lebih condong kepada ilmu hadis, seperti Al-Imam Syaukani rahimahullah, ya, dia lebih condong kepada ilmu hadis, ya, fikihnya lebih dekat dengan fikih zahiri. Tetapi dia awal belajar dia bermadhab, ya, awal dia belajar dia bermadhab. Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau lebih condong kepada madhab zahiri dalam masalah banyak fikihnya, ya, metodenya juga. Tetapi awal belajar dia bermadhab, madhab bapaknya, gurunya, yaitu madhab Hanafi, ya. Al-Imam As-San'ani dan lain-lain, ya. Bahkan Daud Az-Zahiri sendiri bermadhab Syafi'i, awal madhab dia, awal belajar dia. Tidak ada dia langsung keluar dari perut ibunya kemudian dia langsung bisa i'rab, bisa fikih, tidak ada, ya, tidak ada. Pasti dia apa? Mengikut gurunya. Usia 10 tahun belajar hafal Al-Quran, usia 15 tahun belajar. Siapa gurunya? Itu madhabnya dia, ya, Imam Daud Az-Zahiri bermadhab Syafi'i. Begitu juga Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau itu madhab zahiri dikenal, tetapi dia awal kali dia menata keilmuan fikih dia dengan madhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i disebutkan dalam Muqaddimah Al-Madkhal ila Al-Fiqh Madhab Syafi'i, disebutkan bahwasanya dia awal belajar berada di atas madhabnya Imam Malik, gurunya, ya. Jadi sampai pun level seperti Imam Syafi'i, Imam Daud Az-Zahiri, Imam Ibnu Hazm, Imam Syaukani dan lain-lain, mereka awal belajar bermadhab. Hanya bedanya nanti ada yang dia sampai akhir hayatnya mengikuti atau berpegang dengan madhab tersebut, ya. Ada yang dia keluar, ya. Ada yang dia keluar, yaitu mengikrarkan diri dia tidak terikat dengan madhabnya, ya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua alasan yang kedua, karena sejak zaman salaf sudah bermadhab, ya, sudah bermadhab. Orang-orang sudah bermadhab sejak zaman salaf, yaitu sejak generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi tabi'in hingga dilanjutkan generasi tabi'ut tabi'in, ya, sampai para immah arba'ah, sejak zaman sahabat. Jadi keliru orang mengatakan bahwasanya di zaman sahabat apa madhabnya. Maka kita katakan, ketika Anda mengatakan tidak ada madhab di zaman sahabat, tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda hidup di zaman sahabat, ketemu mereka, tahu, oh tidak ada. Saya ketemu sahabat tidak ada, ya. Atau kemungkinan kedua, Anda keliru, ya. Anda keliru, yaitu mengklaim ternyata mengatakan tidak ada, ternyata ada, ya. Kemungkinan pertama batil, karena apa? Hidup baru sekarang, ya. Hidup baru sekarang, ya.
kemungkinan yang kedua keliru dia, maka kita katakan iya, kemungkinan yang kedua ini yang benar. Dia keliru. Karena apa? Karena orang yang menafikan tidak ada. Orang yang menafikan tidak ada. Saya tidak tahu. Misalkan ada yang mengatakan tadi subuh ada Ustadz Tabrani datang. Ada yang mengatakan tidak ada. Antara yang mengatakan ada dan tidak ada, siapa yang lebih kuat? Yang lebih kuat itu yang mengatakan ada. Karena apa? Karena dia itu isbat. Ya, isbat, menetapkan. Yang menetapkan itu dikedepankan daripada yang menafikan. Ya. Itu dalam kaidah usul fikih. Orang yang menetapkan lebih dikedepankan dibandingkan yang menafikan. Ya. Kita katakan misalkan dalam masalah kunut subuh tidak ada khilaf, dia mengatakan tidak ada. Ya. Berarti dia tidak tahu. Imma dia tidak tahu atau dia memang belum tahu. Nah, kemungkinan kedua orang mengatakan ada khilaf. Ya. Berarti yang mengisbat, menetapkan itu lebih kuat karena dia ada fihi ziyadatul ilm, karena ada tambahan ilmu bagi orang yang menetapkan, beda dengan yang tidak menetapkan. Maka orang yang mengatakan tidak ada mazhab sahabat, zaman sahabat tidak ada bermazhab, maka ini menafikan. Ini lemah sifatnya. Ya, nafyul ilm itu lemah sifatnya. Ya, tetapi yang mengisbat kita katakan ada di zaman sahabat ada. Kita penukilan dari Masruq. Ya, Masruq itu seorang ulama tabi'in. Dia dinukil oleh Imam Ali bin Madini. Ya, Ali bin Madini menukil bahwasanya ada madhab sejak zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menukil dalam kitab Ilalnya. Ya, Imam Ali bin Madini itu adalah gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Gurunya Bukhari rahimahullah taala. Dia katakan ada madhab sebagaimana yang dinukil oleh seorang tabi'in yaitu Masruq. Beliau mengatakan dalam kitab Ilalnya halaman 7 sampai 8 bahwasanya lam yakun fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbatun. Tidak ada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu memiliki pengikut, yang mereka memiliki pengikut yang yatamadhabuna bi madhabihi, yang madhabnya diikuti. Ya. Kemudian yaslukuna tariqahu, dan metodenya diikuti, metode dalam memahami dalilnya diikuti. Wa yaftuna bi fatawihi, dan mereka fatwa dengan fatwa mazhab sahabat ini. Ya. Illa salasah, kecuali 3 sahabat yang dikenal dengan madhab ahli Irak, madhab ahli Makkah dengan ahli Madinah. Ya. Jadi tidak ada di zaman sahabat yang mereka itu madhabnya diikuti, pendapatnya dipakai, fatwanya difatwakan, kecuali 3 sahabat. Berarti apa? Di zaman itu sudah ada 3 sahabat yang memiliki madhab, yang madhabnya diikuti. Ini isbat, menetapkan adanya madhab di zaman sahabat. Ya. Yang menetapkan ini adalah gurunya Imam Bukhari menukil dari seorang tabi'in. Beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama madhab Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua adalah Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Yang ketiga adalah Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. 3 ulama ini adalah ulama madhab di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibnu Mas'ud menyebarkan madhabnya di Irak. Ibnu Abbas menyebarkan madhabnya di Mekah. Ibnu Umar dengan Zaid menyebarkan madhabnya di Madinah. Ya, menyebarkan madhabnya di Madinah. Ya. Di riwayat Ali Ibnul Madini tadi ini dari Masruq tadi, dia menukil hanya 3. Ya, tidak disebutkan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Ya. Beliau menyebutkan yang keempat itu adalah Ibnu Umar. Ya. Jadi ada 4 madhab sahabat sejak zaman sahabat yang diikuti oleh tabi'in. Ya. Jadi sudah diikuti sejak zaman tabi'in. Bahkan kalau mau melihat lengkapnya bisa merujuk langsung ke kitab Ilal Ibnu Madini halaman 7 sampai halaman 8. Itu dia menyebutkan sampai kepada a'immah madzhab arba'ah. Dia menyebutkan langsung semuanya sampai madzhab arba'ah semuanya disebutkan. Ya. Kita nukil ringkasnya. Jadi itu artinya madhab sahabat sudah ada. Berarti kenapa kita bermadhab? Karena sahabat sudah bermadhab. Kemudian para ulama tabi'in bermadhab dengan madhab sahabat. Ya. Kemudian murid-muridnya tabi'in
memiliki pengikut, ya. Mereka memiliki pengikut para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu bermadhab juga. Sampailah ketemu madhab a'immah arba'ah yang kita kenal dengan madhab yang 4 itu, ya. Madhab yang 4. Mulai dari Imam Abu Hanifah yang madhab paling senior, dia mengikuti madhabnya Abdullah ibnu Mas'ud yang ada di Irak, ya. Begitu juga Ibnu Abbas mengikuti madhab, atau Al-Imam Ahmad, Imam Malik itu mengikuti madhabnya Madinah, itu mengikuti madhabnya Ibnu Umar dan Zaid, ya. Imam Malik. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, ya, mengambil ilmu dari seluruh madrasah Irak, madrasah Madinah, madrasah Mekah. Jadi dia Imam Syafi'i terkumpul padanya seluruh madrasah ilmu. Madrasah Irak mengambil dari jalurnya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Madrasah Mekah mengambil dari jalurnya Sufyan ibn Uyainah. Madrasah Madinah mengambil dari jalurnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sedangkan Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad dia tidak mengambil jalur dari Irak, ya. Imam Ahmad tidak mengambil jalur dari Irak. Dari Mekah iya, dari Madinah iya, tapi dari Irak tidak, ya. Salah satunya mengumpulkan dua madrasah Ahlul Ra'yi dan madrasah Ahlul Hadis, atau yang dikenal dengan madrasah Irak, madrasah Mekah, madrasah Madinah, yaitu madrasah Kufah. Kufah itu dua, Mekah, Madinah itu hanya satu imam dari madzhab arba'ah, ya, Imam Syafi'i, tanpa ada khilaf mereka dalam masalah ini. Itu alasan yang kedua. Alasan yang pertama apa? Kenapa kita bermadzhab? Karena apa? Karena itu jalannya para ulama seluruhnya. Ya, ini umum, ya. Secara khususnya alasan yang kedua, karena sejak zaman salaf para ulamanya sudah bermadhab, yaitu zamannya sahabat. Ada mengatakan siapa madhabnya Abu Bakar? Kita katakan Abu Bakar itu mujtahid tidak bermadhab, ya. Faham itu, ya. Ada yang bingung menjawabnya, bingung dia. Iya benar juga, siapa madhabnya Abu Bakar, ya? Madhabnya Umar siapa? Madhab itu ditujukan selain mujtahid tidak bermadhab dia. Oleh karena Imam Syafi'i dia sebelum jadi mujtahid dia bermadhab Imam Malik, ikut madhabnya Imam Malik sampai meninggal Imam Malik. Tidak boleh dia ijtihad sendiri, ya. Imam Syafi'i tidak boleh ijtihad. Bagaimana? Ya, belum tahu i'rab, belum tahu bahasa, tahu ilmu hadis sudah ijtihad, ya. Tidak bisa. A'immah seluruhnya sama dengan kita, ya, orang Jawa ini, ya, orang Jawa, orang Padang, Sumatera sama. Kalau baru lahir, ya, sama, tidak tahu apa-apa, ya. Kalau ada yang dia a'immah baru lahir dia sudah bisa i'rab, ngeri itu, ya, ngeri. Bisa i'rab, ya, masuk ke AJBN 8 ke dunia, ya, bahaya kan, ya. Tapi kalau dia sudah memiliki tingkatan ilmu yang cukup untuk berijtihad, untuk memahami dalil tanpa bantuan ulama lain, maka ini derajat ijtihad sudah, tidak boleh dia bermazhab, ya. Oleh karena Imam Syafi'i setelah dia bisa ijtihad, dia bantah pendapat gurunya Imam Malik, dibantahnya, ya. Gurunya Muhammad ibn Hasan, yaitu madhab madrasah Hanafiyah, dia bantah juga. Jadi buat dua bantahan, tetapi kitabnya hilang. Tetapi dalam sejarah menyebutkan bahwasanya dua madhab tersebut dibantah oleh Imam Syafi'i, ya. Dibantah secara apa? Secara ilmiah. Itu dalam bab agama boleh. Murid dengan guru saling bantah-bantahan, silahkan dalam bab agama, ya. Penting niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ijtihad setelah memiliki perangkat yang cukup untuk memahami dalil, ya. Seperti kita misalkan kita baru belajar bekam, belajar ini sudah disuruh operasi, nggak bisa, ya. Sini siapa yang semaput, sini saya operasi, nggak ada perangkatnya, ya. Nggak belajar ilmu kedokteran, nggak belajar ilmu bedah, nggak punya titel, ya. Maka nggak apa-apa Ustaz, saya kan sudah bisa tasrif, insya Allah kalau tasrif tawakal bisa ini nanti bedah. Tasrif lebih sulit daripada ilmu kedokteran, ya. Itu apa itu? Membunuh orang namanya. Maka seperti itu. Jadi siapa madhabnya Abu Bakar, siapa madhabnya Umar? Mereka mujtahid, tidak butuh madhab. Nah. Jadi madhab itu metode dalam memahami dalil. Kalau mereka sudah bisa memahami dalil, ngapain mengikuti metode orang lain, ya. Taib yang keberapa ini? Yang ketiga. Alasan yang ketiga belum. Alasan yang ketiga,
Karena kita wajib mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf, ya. Dengan pemahaman salaf. Alasan yang ketiga, karena kita wajib mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahamannya salaf. Tidak ada pemahaman yang paling layak diikuti kecuali pemahaman salaf dalam masalah memahami kitab dan sunnah. Ada yang mengatakan boleh kita memahami selain pemahamannya salaf, maka dia menyimpang, ya. Maka dia menyimpang bila syak, tanpa ragu-ragu. Kalau orang menyimpang diajari, itu keliru. Anda keliru, ya. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi apa maksud memahami kitab dan sunnah dengan pemahamannya salaf ini? Nah, ini yang perlu didudukkan. Ini yang perlu didudukkan, ya. Jadi memahami kitab dan sunnah dengan pemahamannya salaf. Berarti kita harus urai dulu. Siapa itu salaf? Salaf itu adalah 3 generasi pertama terbaik setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 generasi terbaik itu adalah generasi salaf. Tabi'i, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Atau lebih spesifik lagi, yang dia itu 300 Hijriah ke atas, itu generasi salaf, ya. Generasi salaf yang tidak diperselisihkan, itu zaman salaf. Ada yang mengatakan zamannya sampai zaman 400. Nah, 300 ke atas sampai 400 ini diperselisihkan. Karena ada riwayat mengatakan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sampai sini sahih hadisnya. Ada tambahan riwayat tsummal ladzina yalunahum, yaitu kemudian generasi setelahnya. Riwayat yang ketiga ini hadisnya dhaif, lemah, ziyadah yang dia lemah. Maka para ulama mengatakan 3 generasi awal. Berarti 300 Hijriah ke atas, ya. Berarti 299, 290, 270 ke atas, itu generasi salaf. Berarti memahami kitab dan sunnah berdasarkan pemahaman ulama yang masih di atas 300 Hijriah ke atas, ya. Karena apa? Karena mereka salaf semuanya, ya. Salaf semuanya. Berarti kalau kita itu mengikuti kitab dan sunnah berdasarkan pemahaman sahabat, berarti kita ikut paham salaf. Berdasarkan pemahaman tabi'in, berarti kita ikut paham salaf. Berdasarkan pemahaman tabi'ut tabi'in, berarti kita ikut salaf. Taib, berdasarkan pemahaman madhab yang 4 itu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, itu salaf atau bukan? Kita katakan mereka pun salaf, ya. Mereka pun salaf. Karena akhir dari madhab, yaitu madhab yang paling junior, itu madhabnya Imam Ahmad. Dia wafat tahun 200 berapa? 240 berapa? 41, ya. Imam Ahmad, ya. Kalau tidak salah, ya, 241. Itu wafat. Ada yang ingat Imam Ahmad? Mana ragu, 241 atau 243? Ada? Berapa? 241. Alhamdulillah masih muda, belum pikun. Jadi wafatnya tahun 241 Imam Ahmad. Berarti dia masih bagian dari salaf, ya. Begitu juga Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i yang wafat tahun 204, ya. Imam Syafi'i, ya. Imam Malik juga. Imam Malik wafat tahun 179, ya. Imam Malik 179. Imam Abu Hanifah wafatnya tahun 150 Hijriah, ketika hidupnya Imam Syafi'i, ya. Ketika lahirnya Imam Syafi'i. Maka berarti mereka semua 4 madhab ini adalah a'immah salaf. Ketika kita mengatakan kita wajib mengikuti kitab dan sunnah dan pemahaman salaf, ya, dan madhab arba'ah bagian dari ulama salaf, ketika kita berfikih dengan fikih mereka, berarti kita sama dengan memahami kitab dan sunnah dengan pemahamannya salaf. Ini alasan yang ketiga. Ini sudah pernah anak ulangi, ya. Ini kita ulangi lagi biar mantap, ya, biar mungkin. Ya. Jadi nanti kalau ditanya ndak lagi buat inovasi baru, jawabannya baru lagi, ya. Kira-kira apa jawabannya lah, ya. Ya, kata Ustaz ada madhabnya sahabat. Taib, Abu Bakar apa madhabnya? Ya, bingung jadinya, ya, bingung. Nah, yang seperti ini kelemahan dalam ilmu. Ya. Umat ini sudah banyak bingungnya. Jangan kalian itu penuntut ilmu bingung juga,
Ya, sudah penuntut ilmunya bingung, makin membuat orang bingung di bawahnya. Ya, makin membuat orang bingung di bawahnya. Coba lihat kita, setiap tahun itu berselisih. Kita ini puasanya ikut pemerintah tenda ya, berselisih lagi. Setiap tahun begitu terus. Ya, nggak tahu tahun ini, mudah-mudahan nggak lagi. Ya, terlalu parah kalau kita ulangi setiap tahun itu. Nanti Lebaran lagi gitu lagi. Ya, kita Lebarannya ikut pemerintah atau enggak ini? Ya, bingung lagi. Ya, Idul Adha begitu juga, bingung juga. Ya, setiap hari Arafah bingung juga. Puasanya sekarang atau besok? Ada ustadz mengatakan sekarang, ada yang mengatakan besok, bingung. Ya, ya udah dah, nggak usah puasa dah sekalian. Ya, akhirnya bingung. Ya, jadi apa jadi? Kita perlu mentertibkan ilmu. Ya, kita perlu mentertibkan ilmu. Alasan yang pertama apa tadi? Ahmad, nggak usah lihat. Alasan pertama apa? Karena ini jalannya seluruh para ulama. Ya. Tapi ada yang tidak bermadhab, Imam Syaukani tidak bermadhab. Apa jawabannya? Awal belajar dia pun bermadhab. Kemudian dia sudah punya ilmu hadis, punya perangkat. Ya. Imam Syaukani merasa dia sudah bisa ijtihad, dia keluar dari madhabnya. Dia tidak terikat dengan madhab. Kalau antum mau mengikuti jalannya silahkan. Guru kami, guru usul fikih kami mengatakan bahwasanya silahkan kalau mengikut jalannya Imam Syaukani. Tapi apa? Penuhi syaratnya dia. Penuhi syaratnya Imam Asy-Syaukani. Yaitu beliau mengatakan bahwasanya dia harus memiliki ilmu perangkat. Minimalnya dia itu hafal alfiyah di luar kepala dengan baca syarah-syarahnya. Ilmu bahasa minimalnya itu. Ya, kalau dia belum bisa maka dia awam katanya. Maka dia awam dalam bahasa Arab. Dan itu tidak mudah ya, itu tidak mudah. Apalagi kita ini, ya kita yang seperti miskin-miskin ini dalam masalah bahasa Arab, ambilkan Al-Quran surah misalkan Wadduha, coba terjemahkan Wadduha. Bagus enggak terjemahnya sesuai dengan yang diinginkan ahli tafsir tidak? Ya. Maka apa biasanya banyak salah-salahnya. Apalagi yang lain. Ya. Paham ya? Paham. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua Gani? Karena para salaf sudah bermadhab. Ya, alasan yang ketiga Arya. Alasan yang ketiga apa? Jangan lihat buku. Ini sudah berulang pembahasannya. Apa? Karena para salaf bermadhab. Sudah tadi. Yusuf, bantu. Terus korelasinya apa? Karena kita wajib mengikuti kitab dan hadis dan sunnah Nabi dengan pemahaman salaf. Korelasinya apa? Lihat denda. Lihat buku denda antum. Ya. Apa jawabannya? Apa Umar? Karena 4 madhab itu mereka bagian dari ulama salaf. Ya. Yang keempat. Yang keempat atau kelima ini? Yang keempat. Karena apa? Karena ulama hadis sendiri, mereka selain bermadhab, ya, mereka membedakan antara hadis dengan memahami hadis. Ya. Yang keempat ini ulama hadis. Yang kita katakan kita ikuti hadis Nabi SAW. Kita katakan ulamanya hadis. Yang mereka itu ulama yang kita ikuti, mereka sendiri bermadhab. Yang kedua, mereka membedakan antara hadis dengan memahami hadis. Ya. Antara hadis dan memahami hadis. Antara dalil dan memahami dalil. Ya. Turunannya tidak bisa memahami hadis dan dalil kecuali fuqaha. Ya, tidak bisa memahami hadis dan dalil. Ya. Hadis itu bagian dari dalil, dalil itu lebih umum. Kecuali siapa? Fuqaha. Sehingga mengetahui hadis saja
atau mengetahui dalil, kita tahu ayatnya, tahu hadisnya, itu tidak cukup untuk bisa memahami fikih. Ya. Mengetahui dalil saja itu tidak cukup untuk memahami fikih. Ya. Ini alasan yang keempat. Kita akan datangkan perkataan mereka menguatkan ini. Kita katakan kan berarti kita itu Ustadz, kita itu ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, ikuti hadis, ya, bukan ikut ulama, bukan ikut madhab. Ya. Ini ada perkataan sebagian orang seperti itu. Maka kita katakan ucapan ini tidak benar. Pertama. Yang kedua, ucapan ini berarti melazimkan konsekuensinya berarti ulama-ulama yang dia bermadhab itu tidak mengikuti dalil. Ya, seakan-akan seperti itu. Meskipun mereka tidak maksudkan itu. Meskipun kita husnuzan tidak itu maksudnya. Yang ketiga, kita katakan bahwasanya antara dalil dengan memahami dalil itu beda. Iya, kita setuju, kita ikuti dalil, kitab dan sunnah, itu tidak ada permasalahan dalam masalah itu. Yang mengingkari ini bahaya. Dia keluar dari ahlu sunnah. Ya. Dia keluar dari ahlu sunnah. Bahkan mengingkari hadis ayat itu bisa menyebabkan keluar dari Islam. Ya. Tetapi apa? Permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya ada pada pemahaman dalil. Ya. Memahami dalil. Maka ini yang kita kaitkan dengan pembahasan yang ketiga tadi. Memahami kitab dan sunnah harus dengan pemahamannya salaf. Ya. Anda sekarang kalau mengatakan tidak mau bermadhab, ikut pemahaman siapa dalam memahami kitab dan sunnah? Ya. Jawabannya ikut pemahaman Anda, atau ikut pemahaman ustadz Anda, atau ikut pemahaman ulama Anda. Maka kita katakan Anda lebih percaya pemahaman Abu Hanifah dibandingkan pemahaman guru Anda terhadap dalil. Saya lebih percaya pemahamannya Imam Syafi'i terhadap dalil dibandingkan pemahaman Anda. Ya, jelas perselisihannya jauh sekali antara langit dengan apa? Antara langit dengan sumur, bukan bumi. Ya. Antara langit dan sumur. Kalau bumi mending, ya, dan sumur dalam. Ya. Jauh sekali, jauh sekali. Oleh karenanya disebutkan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syafiri, beliau ulama masih hidup sekarang, anggota Lajnah Daimah. Beliau di dalam kitab usul fikihnya menyebutkan pembahasan syaratnya mujtahid. Di antara mujtahid itu syaratnya dia sebutkan harus dia orang Arab katanya. Harus orang Arab. Itu berlaku bagi zaman sekarang. Karena zaman sekarang selain Arab tidak bisa dia memahami bahasa Arab sebagaimana orang Arab asli memahami bahasa Arab. Tidak boleh, ya, tidak dianggap pemahamannya orang selain Arab katanya. Meskipun dia berilmu setinggi-tingginya katanya. Itu perkataan beliau ditujukan untuk zaman-zaman setelah zaman sahabat, setelah zaman salaf dahulu, ya. Setelah zamannya a'immah muhaddisin, ya. Sudah lewat zamannya Bukhari dan lain-lain. Mereka itu sudah tidak ada lagi ulama yang dikategorikan mujtahid kecuali rata-rata mereka orang Arab. Kalaupun mereka orang ajam, orang selain Arab, mereka itu rata-rata menimba ilmu di negeri Arab sampai mereka memiliki dialek atau insting yang kuat seperti orang Arab asli. Ya. Tapi zaman sekarang tidak bisa. Ya. Zaman sekarang tidak bisa. Ya. Kita katakan misalkan ada orang Indonesia ahli bahasa Arab, ahli pakarnya pakar, mana dia? Ketemukan kita. Coba kita suruh dia baca syair-syair Arab itu. Ya. Apa dia bisa mampu untuk memahami seperti orang Arab? Tidak bisa dia. Ya, tidak bisa. Kita pun ketika belajar bahasa Arab, ketika kita kaji yang dia sifatnya syawahid atau penguat-penguat dari syair-syair Arab, kita tidak mampu. Apa maksudnya ini? Tidak mudeng, tidak nyambung. Ya sudah, taraf kita seperti itu. Akui sajalah kita, ya. Kita sudah tidak mampu. Ya, apalagi orang-orang yang tidak belajar tinggi dalam bahasa Arab. Jadi kita jelaskan lagi yang keempat ini. Ulamanya ahli hadis, mereka saja bermadhab. Ya. Imam Ahmad ahli hadis atau bukan? Bermadhab dia. Dia mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Setelah dia memiliki perangkat untuk ijtihad, baru dia ijtihad. Oleh karenanya, ini panjang ini kalau misalnya masalah ini sedikit, ya. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan bahwasanya laula Syafi'i ma faqihnal hadis. Kalau bukan sebab Imam Syafi'i, kami tidak bisa paham hadis katanya. Apa Imam Ahmad tidak punya ilmu bahasa Arab? Punya dia.
Apa dia tidak memiliki hadis? Punya hadis dia. Apa dia tidak hafal Al-Quran? Hafal Al-Quran dia. Jadi dia punya ilmu hadis, punya ilmu Al-Quran, dan dia punya ilmu bahasa. Tetapi dia mengatakan ucapan yang jujur. Kalau bukan sebab Imam Syafi'i, kita tidak bisa faham hadis. Ahlinya ahli hadis. Imam Ahmad dikenal dengan Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin itu tertingginya ulama, tertinggi dalam ilmu hadis. Tidak ada yang lebih tinggi lagi, tidak ada. Jadi ulama ahli hadis siapa? Imam Ahmad, paling nomor 1 dia di zamannya. Tidak ada yang lebih dari Imam Ahmad ini. Imam Bukhari hatta di bawahnya. Imam Bukhari itu zamannya setelah Imam Ahmad. Bayangkan sekelas Imam Ahmad mengatakan, kalau bukan sebab Imam Syafi'i kami tidak bisa paham hadis. Berarti apa? Ada hadis, ada memahami hadis. Ada hadis, ada memahami hadis. Punya hadis saja bisa paham hadis, kata Imam Ahmad tidak bisa. Kata Imam Ahmad, ini siapa ini? Ulamanya ahli hadis. Jadi orang sekarang mengklaim saya ikuti hadis, kita katakan ini ulamanya ahli hadis, yang mengatakan pengakuan yang jujur bahwasanya tidak ada jalan kecuali dengan memahami hadis lewat pemahamannya fuqaha. Ucapan yang kedua dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i hujjatun baini wa bainallah. Asy-Syafi'i itu hujjah antara aku dengan Allah. Jadi Imam Ahmad kalau tidak memiliki hadis, tidak ada ayat, asar tidak ada, riwayat sahabat tidak ada, maka dia ditanya, bagaimana caramu menyelesaikan masalah? Dia katakan, arji' ila qaul Syafi'i. Saya kembali kepada kalamnya guru saya, yaitu Imam Syafi'i. Lah bagaimana mengikuti Imam Syafi'i, kata murid-muridnya? Dia katakan, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu hujjah. Hujjah antara aku dengan Allah. Maksudnya apa? Sudah Allah ketika mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahlu dzikr, ulama. Kalau kalian tidak tahu, aku tidak tahu, maka saya tanya ulama. Siapa? Imam Syafi'i, seorang Quraisy ahli hadisnya di zaman tersebut, ulama fikihnya di zaman tersebut. Maka dia mengatakan seperti itu. Berarti apa? Berarti sampai pun kita itu punya hadis, belum tentu kita bisa faham. Imam Ahmad saja seperti itu, apalagi selain beliau. Padahal beliau dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah, Abu Zur'ah mengatakan bahwasanya kepada anaknya Abdullah, wahai Abdullah, bapakmu itu hafal 1000 kali 1000 hadis, 1 juta hadis katanya. 1 juta hadis bapakmu hafal. Bagaimana dia itu bisa tahu? Bagaimana kamu bisa tahu, wahai paman? Karena saya itu mudzakarah dengan bapakmu. Jadi, hampir hari-hari dia itu apa? Berdiskusi hadis, saling tukar hadis sampai subuh. Ba'da isya sampai subuh. Sudah subuh. Oh, ternyata sudah subuh. Mereka para ulama dahulu bertukar ilmu seperti itu. Jadi saya tahu ilmunya Imam Ahmad tahu ilmu saya. Jadi dia tahu ilmu bapakmu itu mencapai sampai 1 juta hadis dia hafal. 1 juta hadis. 500 ribunya aja kalau kita balikan menggono, masih ada sisa 500 ribu, ya kan? Berapa itu ilmunya? Dengan jalur-jalurnya, sanadnya, perawinya ini, perawinya ini. Kita, wallahi, 1 hadis saja kita tidak hafal dengan perawi-perawinya. Kalau hadisnya hafal, isinya, perawi-perawinya tidak hafal. Imam Ahmad hafal 1 juta. Berarti bagaimana kepalanya, otaknya itu? Pentium berapa itu kira-kira kalau komputer? Core i7 kalah, Google pun kalah itu. Google kalah. Kalau kita ketik di Google, sebutkan ilmunya Imam Ahmad, dia mungkin error, mungkin Google-nya error, Saking apa? Saking ilmunya mereka, Bagaimana ilmunya mereka itu? Kalau bicara di kita mungkin pecah mic-nya dan speakernya ini, luar biasa. Ada kisah sedikit terkait Imam Ahmad. Imam Ahmad luar biasa. Imam yang kita itu bersyukur ada dalam Islam Allah utus seperti beliau. Dia itu apa? Imam Ahmad punya musnad. Punya musnad Imam Ahmad. Musnad terbesar yang pernah ada sampai sekarang, yang ada di dunia terbesar sekarang musnadnya Imam Ahmad. Nomor 1 dia. Ada lebih besar katanya hilang tapi 700 jilid. Tapi sekarang Imam Ahmad terbesar. Mungkin sekitar 50-an. Anak enggak ingat berapa. Tergantung cetakan. Al-Muhim. Ini ada kisah nyata ya. Ada orang datang mau ke pondok kita. Pondok kita di Gresik sana di Al-Furqan. Dia mau diruqyah. Karena dia mungkin ada main dengan jin, enggak tahu main apa, petak umpet atau apa. Jadi dia ketika masuk ke maktabah
masuk ke perpustakaan, baru naik tangga dia sudah kerasukan jinnya, dia sudah angkat tangannya ini kepanasan, panas katanya. Saya tidak mau di sini. Enggak, kita di sini maktabah. Karena di maktabah itu ada kitab-kitab tafsir, kitab hadis, kitab bahasa. Anda mau dia. Jin itu tidak suka ilmu. Jadi orang yang tidak suka ilmu dia itu ada. Nah, Anda katakan ada ininya. Ya antum yang lanjutkan. Jin itu tidak suka ilmu. Jadi yang dia itu tidak suka ilmu dia mirip. Nah, antum lanjutkan. Jadi apa jadi? Canda ya. Belum tentu orang tidak suka ilmu. Boleh jadi dia tidak tahu. Ya, boleh jadi dia tidak tahu. Ya. Jadi menuntut ilmu itu lebih nikmat dibandingkan malam pertama sekalipun. Lebih nikmat dari malam pertama, ya. Lebih nikmat dari poligami, Pak, ya. Lebih nikmat jauh, ya, menuntut ilmu. Ya. Jadi masuk dia ketika dilihatnya kitab-kitab, dia langsung matanya tertuju ke Musnad Imam Ahmad ini. Ya, ini kisah nyata ini. Dia langsung bertuju kepada ini. Yang cerita teman aneh yang ruqyah sekelas dulu. Dia lihati Musnad Imam Ahmad, dia tunjuk kitab apa itu katanya, buang itu kitab katanya, buang kitab itu, ya saya tidak suka itu katanya, ya dicanda-candai dengan teman-teman itu, ya kamu aja yang buang katanya, kamu aja yang buang, ya, akhirnya didatangi, kemudian dia pukul itu sekeras tenaga, belum sampai mental dia, kayak film Wira Sableng itu, ya kayak film Wira Sableng, ya mungkin kalau ada produsernya Indosiar mungkin langsung diliput itu, ya. Jadikan film spesial Ramadan, ya. Dipukul, mental dia, terlempar, bukan terlempar mundur gini, terlempar dia, ya. Lempar kayak orang-orang di Wira Sableng itu. Jadi apa? Jadi karena dia kasihan terhantuk kepalanya karena ini kena apa? Kena lantai dari keramik. Jadi enggak malah ditolong, dibiarkan aja dia. Malah dia tetap maju lagi. Dipukulnya begitu lagi, mungkin sampai berapa kali dia diambilkan matras, diambilkan matras biar dia tidak terlalu ini kepalanya, karena dia tidak sadar ini jinnya yang marah ini, ya, dipukulnya, ya masya Allah. Coba lihat berkahnya Imam Ahmad itu, sampai apa wafatnya dia kitabnya dimusuhi jin, ya kitabnya dimusuhi jin, tidak bisa dia apa-apakan, ya. Padahal kalau kita melihat, masya Allah ya. Maksudnya ada kitab yang lain banyak di situ, tetapi Imam Ahmad yang dia. Kemudian apa? Kemudian ngos-ngosan dia sudah tidak sadar, kemudian diruqyah ngamuk, ya. Ustadz yang tadi yang dia ini diambilnya itu Musnad Imam Ahmad, diletakkan di perutnya, makin kepanasan dia, ya. Oh katanya buang kitab ini, buang, lempar katanya, saya tidak suka. Diambil lagi jilid kedua, taruh lagi, ketiga, makin ngamuk dia, ya. Dan itu bukti bahwasanya mereka zaman dahulu itu berjalan di atas yang hak, di atas kebenaran. Maka kita mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Maka itu adalah jalannya para ulama salaf kita sejak zaman dahulu, ya. Sejak zaman dahulu. Riwayat yang kedua selain dari Imam Ahmad, Imam Sufyan ibn Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, ini masih penguat dari alasan yang keempat ini. Kenapa kita katakan bahwasanya beda antara hadis dengan memahami hadis, ya. Beda antara orang yang tahu hadis dengan dia faham hadis. Apa pasti dia tahu hadis berarti dia faham hadis? Belum tentu. Apa dia tahu dalil berarti pasti faham dalil? Belum tentu. Ya, sekelas Imam Ahmad saja mengakui dia apa? Dia tidak mampu kecuali apa? Setelah datangnya Imam Asy-Syafi'i. Itu kisahnya panjang kalau kita ceritakan. Yang dahulu itu di mana terjadi khilaf kuat di antara ahlul ra'yi dengan ahlul hadis. Yang kedua, Imam Sufyan bin Uyainah, yaitu ahli hadisnya, gurunya Imam Ahmad plus gurunya Imam Syafi'i juga. Kalau tadi Imam Ahmad, sekarang apa? Gurunya Sufyan ibn Uyainah, ya. Imam Ahmad di bawahnya masih. Sufyan bin Uyainah sudah jadi ulama sebelum Imam Ahmad jadi ulama, ya. Sufyan bin Uyainah jadi ulama sebelum Imam Syafi'i jadi ulama. Apa katanya? Beliau mengatakan al-ahaditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis itu berpotensi menyesatkan orang, kata beliau, ya. Hadis-hadis itu berpotensi menyesatkan orang, ya. Illa lil fuqaha, kecuali bagi para fuqaha, yaitu ahli fikih. Berarti di sini mentakrir, menguatkan beda antara hadis dengan fuqaha, pemahamannya ahli fikih.
Beda antara hadis dengan pemahamannya ahli fikih. Sufyan bin Uyainah itu ahli hadisnya ahli hadis di zaman itu. Jadi ditanya siapa guru besar ahli hadis di zaman Sufyan bin Uyainah? Ya dia ini sudah. Ya dia ini. Sufyan bin Uyainah itu tidak jauh zamannya dengan Imam Malik. Ya, tidak jauh zamannya dengan Imam Malik. Maka dia gurunya para ahli hadis di zamannya. Dia katakan bahwasanya hadis-hadis itu berpotensi menyesatkan, ya, kecuali bagi ahli fikih. Kenapa? Maksudnya orang yang dia baca hadis letterlek, dia tidak punya pemahaman bahasa, dia tidak paham tentang nasikh mansukh, dia tidak punya kaidah untuk memahami dalil, dia berpotensi salah paham terhadap dalil, ya, berpotensi salah paham terhadap hadis, ya. Maka apa? Maka ini banyak contohnya, ya. Banyak contohnya, ya. Para ulama misalkan menyebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang paling contoh paling gampang lah, la yabulanna ahadukum fil ma'i alladhi fil ma'i daim alladhi la yajri. Tidak boleh seorang kalian itu kencing di tempat air yang tergenang tidak mengalir, ya, tidak mengalir. Maka kita datang, oh hadisnya kencing, ya, berarti berak boleh, buang air besar boleh, kencing yang dilarang, ya, hadisnya kencing yang dilarang, ya, kencing itu larangan, harus ada dalilnya. Buang air besar tidak ada larangannya, berarti boleh. Maka ini apa? Ini memahami hadis yang keliru, ya, ini memahami hadis yang keliru. Atau di Sahih Bukhari misalkan ada perintah, disebutkan di Sahih Bukhari itu tertibnya perintah untuk membunuh anjing, ya, membunuh anjing. Kalau ada anjing dimanapun kalian ketemu, bunuh dia, ya. Kemudian di hadis setelahnya beberapa bagian setelah hadis ini membunuh anjing, perintah tadi kan ada lagi, ya. Oh berarti diperintahkan bunuh anjing, cari anjing tetangga bunuh, ya. Kemudian baca lagi hadis setelahnya ada larangan membunuh anjing yang dia penjaga kebun, ya. Nah tadi kita sudah bunuh anjing tetangga ini, baca hadis kita, ya, sekarang apa sudah mati, ya hidupkan lagi kalau gitu, ya. Karena apa? Karena dia hanya bermodal dengan hadis, ya. Nah ini yang seperti ini banyak, ya. Kita sedang tidak membahas masalah itu, contoh-contohnya panjang jadinya. Tapi intinya apa? Bahwasanya hadis itu seperti kata Imam Ibn Uyainah, bahwasanya ada yang berpotensi menyesatkan orang, ya. Karena apa? Karena itu pemahaman hadis, para ulama fikih itu tidak memahami ambil satu hadis copot kemudian sudah pahami keluar hukum, tidak. Mereka gabungkan semua riwayat dalam masalah ini, riwayat ini, riwayat itu, riwayat ini, riwayat itu, ya. Pemahaman sahabat, asar sahabat, ya, ayat tafsirnya bagaimana, ada tidak yang dihapus hukumnya, bagaimana pemahaman secara bahasanya, ya, dan seterusnya. Itu ada kaidahnya, yang itu kaidahnya hanya dikuasai mereka para ahli fikih. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, kecuali bagi para fuqaha, mereka baru paham mereka itu dalam memahami hadis, ya. Jadi apa? Ini menguatkan beda antara hadis dengan pemahaman hadis. Perkataan yang ketiga, Ibnu Wahbin, muridnya Imam Malik, ya. Ini semua yang kita sebutkan pakarnya pakar ahli fikih, ahli hadis, ya. Itu guru besarnya ahli hadis. Beliau Ibnu Wahbin, muridnya Imam Malik, ya. Murid seniornya Imam Malik. Bahkan beliau mulazamah dengan Imam Malik selama berapa? 20 tahun, ya. Jadi dia mulazamah dengan Imam Malik selama 20 tahun, ya. Bayangkan lamanya itu. Dia mempelajari ilmunya Imam Malik. Dia katakan apa? Laula Malik wal Laits la dhalaltu, ya. Kalau bukan sebab Imam Malik dan Imam Laits, niscaya aku kan tersesat, ya. Dia ini pakar hadis, ahli hadis dia. Dia paham bahasa Arab. Dia punya fikih, tetapi tidak sampai seperti pemahamannya fuqaha. Jadi dia punya hadis tidak cukup untuk memahami hadis yang dia punya, ya. Jadi apa? Jadi tidak cukup untuk memahami hadis yang dia punya. Jadi dia keluarlah perkataan seperti ini. Kalau bukan sebab Imam Laits dan Imam Malik, niscaya aku akan tersesat. Kok bisa tersesat? Sudah punya hadis? Iya, karena punya hadis belum tentu bisa paham hadis, ya. Karena apa? Beda antara hadis dengan memahami hadis. Beda antara dalil dan memahami dalil, ya.
Jadi Imam Laits itu yang dipuji oleh Imam Syafi'i, al-Laitsu afqahu min Malik. Imam Laits lebih faqih daripada Imam Malik. Padahal apa? Padahal dia berguru dengan Imam Malik, tidak berguru dengan Imam Laits, Imam Syafi'i ini. Tapi dia jujur bahwasanya Imam Laits lebih faqih dalam memahami hadis, lebih faqih Imam Laits dibandingkan Imam Malik, kata beliau. Ya, sedangkan Ibnu Wahb bin tadi mengatakan kalau bukan Imam Laits dengan Imam Malik, niscaya aku akan tersesat. Berarti dia berguru dengan dua ulama ini, ya, berguru dengan dua ulama ini. Ya, jadi mereka mengakui itu. Begitu juga perkataan Saleh yang terakhir, kita tutup dengan perkataan Saleh. Saleh ini anaknya Imam Ahmad, ya. Tadi bapaknya, ya, gurunya sudah kita nukil. Sekarang anaknya Imam Ahmad, Saleh ibn Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dia mengatakan bahwasanya ya abati, dia tanya ke bapaknya, wahai bapakku. Dia tanya kepada bapaknya, itu Imam Ahmad. Ya. Ar-rajulu indahu hadis. Orang dia punya hadis, ya, punya dalil, punya hadis, walaysa indahu fiqhun, ya. Tapi dia tidak punya fikih. Boleh dia fatwa atau tidak? Boleh dia fatwa atau tidak? Bayangkan, coba ini, perhatikan. Ada orang punya dalil, punya hadis, tapi tidak punya fikih. Berarti Saleh anaknya Ahmad mengatakan itu berarti dia faham beda antara fikih dengan hadis, ya kan? Kalau dia sama, ngapain dia tanya? Ya, dia ngapain dia tanya kalau sama? Berarti beda antara hadis dengan fikih. Fikih itu memahami hadis. Ya. Hadis itu begini gambarannya. Antum yang penting dengar riwayat dari fulan, itu sudah dikatakan ahli hadis. Kalau antum terkumpul banyak riwayat, ya, itu sudah dikatakan ahli hadis karena menguasai hadis. Maksudnya meriwayatkan sesuai dengan yang antum dengar, tidak berubah. Maka itu ahli hadis yang dia kuat hafalannya. Tapi disyaratkan dia meriwayatkan itu harus faham, tidak disyaratkan sama sekali. Ya. Antum paham enggak hadis yang kamu sampaikan itu? Oh, saya enggak paham. Ya, berarti kalau tidak paham tidak boleh meriwayatkan hadis. Tidak ada ulama yang mensyaratkan itu. Karena hadis ini cuman i'timadnya dengan hifdz. Ya, intinya satu itu hifdz. Ya. Kalah masalah adalah dia harus jujur, dia harus amanah, dia harus adil, itu nomor sekian. Hifdz yang nomor pertama. Oleh karena ahli bid'ah diterima hadisnya karena yang dijadikan patokan utama adalah hafalan. Kalau dia ahli bid'ah hafal, kita terima hadisnya. Yang penting tidak menguatkan kebid'ahannya. Kalau dia ahli sunnah tidak punya hafalan, tidak diterima. Sampai pun ahli sunnah. Yaitu ini berkaitan dengan meriwayatkan, ya, meriwayatkan. Siapa yang dia hafal, atau dia anak usia 5 tahun, kalau dia hafal, kalah kita yang sudah berjenggot tua ini tidak punya hafalan. Maka apa? Maka intinya hafalan dalam masalah hadis. Paham? Bukan pemahaman. Tetapi kalau fikih itu kebalikannya. Penguasaan terhadap riwayat, terhadap pemahaman itu dibutuhkan, ya. Penguasaan terhadap riwayat ini kontradiktif dengan itu dan itu, dia harus menguasai itu, ya. Dan dia pemahamannya itu yang jadi patokan dalam fikih. Oleh karena Imam Saleh bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, mengatakan itu. Dia punya hadis, tidak punya fikih. Boleh dia fatwa. Maka Imam Ahmad tidak mengatakan, wah anakku, apa bedanya fikih dengan hadis? Tidak dia katakan seperti itu. Ya, justru apa? Justru dikatakan bahwasanya la yahillu li ahadin. Tidak halal bagi seorang pun, kata Imam Ahmad, berfatwa di agama Allah kecuali dia paham, ya, di antaranya apa? Pakar Al-Qur'an, pakar hadis dan pakar ilmu-ilmu perangkat untuk memahami keduanya. Ya, itu intinya. Jadi apa? Jadi 5 pendapat atau 5 perkataan ulama ini menunjukkan kepada kita bahwasanya beda antara hadis dengan memahami hadis. Ya, sehingga dari situ kita katakan bahwasanya kita itu bermadhab karena kita tahu ada riwayat Bukhari, kita punya buku ini banyak, Bukhari, Muslim, Imam dan seterusnya. Tetapi dalam masalah pemahaman itu, pemahaman mereka lebih selamat, lebih kita terjamin dibandingkan pemahaman yang lain. Alasan yang terakhir, yang kelima, karena Allah yang perintahkan kita. Ya, kenapa kita bermadhab? Karena Allah yang perintahkan kita. Ya, karena Allah yang perintahkan kita. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Bagaimana itu Allah perintahkan kita? Allah Subhanahu wa berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahlu dzikir. Tanyalah para ulama ahlu dzikir. Ya, ulama ahlu dzikir itu adalah ulama mujtahid. Ulama ahlu dzikir adalah ulama mujtahid.
Dan ulama madhab yang 4 itu semuanya mujtahid. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Kalau kalian tidak tahu, tanya para mujtahid. Ya. Jadi itu adalah maksud ayat. Bukan dia ditanya siapa yang paling ahli zikir, yang dia tuh kalau zikirnya itu geleng kanan geleng kiri bisa 360 derajat. Yang yang tasbihnya paling besar. Bukan itu yang ditanya, ya. Ya. Bukan itu yang ditanya. Tapi yang dia itu para mujtahid. Mujtahid itu apa? Mujtahid adalah para ulama yang dia terpenuhi syarat ijtihad, ya, syarat ijtihad yang dia mampu untuk memahami dalil. Jadi ini perintah Allah. Tanyalah kepada ahlu zikir kalau kalian tidak tahu. Ya. Kalau Ustaz, saya tidak tahu dari A sampai Z, tanya dari A sampai Z. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Ya, kita mau berdagang, kita tidak tahu hukum berdagang. Ini boleh tidak Ustaz? Ana jualkan punya orang. Ini boleh tidak hukumnya? Maka Allah mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikr kalau kalian tidak tahu. Ya. Tanya para ulama mujtahid kalau kalian tidak tahu. Para ulama mengatakan bahwasanya di ayat ini diqaid atau diberi catatan bertanya kalau tidak tahu. Berarti kapan kita tidak tahu hukumnya wajib bertanya. Hukumnya wajib bertanya. Kita berdagang sekarang, punya perdagangan sudah berapa tahun, 3, 4, 5 tahun. Ada zakatnya. Kita tidak tahu hukumnya, maka wajib bertanya. Kalau tidak bertanya, berdosa kita. Ya, berdosa. Ustaz, saya mau nikah, sudah belajar bikin nikah? Belum. Ya pokoknya Ustaz tawakal aja. Yang penting apa? Yang penting ada hidungnya, marahnya ada hidungnya. Ya. Yang penting dia apa? Ndak habatu sauda. Maka apa kita katakan wajib belajar. Ini kriteria dia mau dia pesek, mau dia jangkung, mau kurus, mau gemuk itu belakangan itu. Ya. Yang penting apa? Pelajari dulu hukumnya, hak kewajibannya apa. Ya. Tadi ya. Jangan senyum-senyum dulu. Jangan senyum-senyum. Jadi apa? Wajib bertanya. Pertanyaan sekarang. Allah tidak mengatakan bertanyalah kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bertanya kepada siapapun dibolehkan dan tidak ada kewajiban bertanya harus kepada satu. Tidak ada. Ya. Kalau tidak mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak ada itu. Dalilnya tidak ada. Maka tidak boleh kita tetapkan sesuatu yang tidak ada dalil. Boleh bertanya kepada mazhab Abu Hanifah, silahkan. Kepada Imam Ahmad boleh, kepada Imam Malik boleh, ya. Pada Imam Syafi'i boleh. Ya. Maka ini perintah umum bertanya siapapun. Tapi sekarang mereka meninggal sudah. Maka bertanyalah kepada orang yang dia itu menukilkan pendapat mereka para a'immah. Ya. Maka di sini bermadzhab secara umum itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita bertanya kepada para ulama, berarti ada yang bertanya, yaitu para orang-orang yang tidak sampai syarat ijtihad seperti kita itu. Ya, seperti kebanyakan manusia sekarang, ya, mereka yang diperintahkan bertanya. Berarti apa? Ada yang ditanya, ada yang bertanya. Ya, yang ditanya siapa? Para ulama. Ya, berarti kewajibannya para ulama untuk menjelaskan ilmu. Ya, kewajibannya para ulama menjelaskan ilmu. Kewajiban selain ulama bertanya kepada ahli ilmu. Ya, dari sini kita tahu masing-masing itu sudah diatur sedemikian rupa tugas dan kewajiban dia. Tugasnya ulama apa? Tugasnya ulama dia memahami dalil, memahami ayat, hadis, memahami hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Kalau mereka itu kembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ulil amri minhum, ulil amri di situ adalah para ulama. Yang pertama kali mereka adalah para ulama. Kalau mereka berselisih ada masalah, kembalikan kepada apa? Kepada Rasul kalau masih hidup, kalau tidak kepada hadisnya. Kemudian kembalikan kepada ahli ilmu, ulama, yaitu ulil amr. Ya, ulil amr itu adalah ahli ilmu, ulama. Karena maksud ulil amr itu ada ulama, ada umara. Yang dimaksud di sini adalah mereka semuanya masuk. Maka apa? La alimahu, kata Allah, niscaya akan mengetahui. Di sini fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi itu faidahnya berarti mereka yang pasti mengetahui. Padahal apa? Padahal mereka ya, kalau kembalikan kepada Rasulullah, kalau ada masalah kembalikan kepada Rasulullah, kepada ulama, kan belum terjadi. Kalau ada masalah baru dilakukan, baru ditanyakan, dikembalikan, belum terjadi. Kenapa pakai fi'il madhi? Fi'il madhi itu dalam bahasa Indonesia
kata kerja lampau yang sudah terjadi. Ya, ini disuruh bertanya belum terjadi, dijawab dengan sudah terjadi. Itu maksudnya apa dalam bahasa Arab? Maksudnya itu memastikan, mentakkid bahwasanya betul-betul merekalah para ulama yang kata Allah la alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Niscaya mereka ahli istinbat. Ahli istinbat itu siapa? Para mujtahid. Ya, ahli ijtihad itu siapa? Para mujtahid. Jadi makna ayat niscaya mereka para mujtahid dari kalangan para ulama yang akan mengetahui hukumnya, ya, yang akan mengetahui hukumnya. Hukum apa? Hukum dalam memahami dalil, dalam memahami hadis Nabi SAW. Maka maka Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan kepada kita tugas memahami dalil itu ulama berdasarkan ayat ini. Sedangkan tugas selain ulama itu bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama berdasarkan ayat tadi, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya semua sudah dibuat aturan mainnya. Agama ini kalau kita itu buang air kecil, buang air besar diatur, apalagi masalah-masalah agama yang urgen seperti ini, masalah berdalil, masalah ijtihad, masalah taklid, masalah apa? Masalah hukum lebih diatur Allah Subhanahu wa taala. Maka itu aturannya jelas. Tidak boleh samar dalam masalah seperti ini. Dan ini termasuk pembahasan yang harus kita pahami kalau kita mengatakan bahwasanya kita bermadhab, kita memiliki 5 jawaban. Ya, kalau kita membuat lebih banyak masih jawabannya, tapi kita cukupkan di sini. Jawaban yang pertama adalah karena bermadhab adalah jalannya seluruh para ulama. Ya, jalannya seluruh para ulama. Ya, ulama ahlu sunnah seluruhnya bermadhab. Sudah kita jawab tadi, ada sebagian ulama keluar dari madhab setelah mereka memiliki ilmu. Itu tidak masalah, itu tidak mengubah hukum. Yang kedua, karena para salaf kita bermadhab, ya, sejak generasi sahabat sampai seterusnya itu bermadhab berdasarkan riwayat yang dinukil Ali bin Al-Madini rahimahullah taala. Yang ketiga, kita bermadhab karena apa? Karena kita wajib memahami kitab dan sunnah dengan pemahamannya salaf. Ya, tidak ada pilihan kecuali ini. Ya. Siapa yang mengatakan tidak, kita boleh memahami kitab dan sunnah dan pemahaman siapa saja, maka dia menyimpang keluar dari barisan Ahlussunnah karena masdar talaqqinya sudah beda. Ya. Maka kita katakan a'immah arba'ah, madzhab arba'ah itu bagian dari salaf. Maka kita berfikih dengan fikih mereka, berarti kita berfikih dengan fikihnya salaf. Ya. Yang keempat, ya, ulamanya hadis, ulama ahli hadis sendiri itu mereka bermadhab dan mereka mengatakan beda antara dalil dengan memahami dalil, beda antara hadis dengan memahami hadis. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya kita tidak bisa memahami hadis kecuali dengan pemahamannya para fuqaha. Siapa yang dimaksud fuqaha itu? Itu ulama-ulama fikih yang terpenuhi syarat ijtihad. Ya. Itu dikenal dan mujtahid. Kemudian yang kelima adalah karena Allah yang perintahkan kita, ya, langsung, dan Rasulullah juga yang perintahkan kita. Rasulullah mengatakan bahwasanya apa? Rasulullah menjelaskan bahwasanya wa dawaul wa shifaul ayyi as-su'alu. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya dan obatnya bodoh itu tidak tahu ilmu adalah as-su'al, bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada mereka yang tahu, ya, kepada mereka yang tahu. Maka yang faham, yang tahu terhadap agama Allah adalah para ulama, yang berdasarkan apa? Berdasarkan ayat tadi. Ya. Maka 5 alasan ini yang menjadikan kita itu mengikuti jalannya mereka para ulama. Ya. Yang terakhir, pembahasan penting bahwasanya bermadhab ini ditujukan untuk mereka yang mampu mempelajari madhab. Ya, belajar madhab ini ditujukan tidak untuk semua orang, tidak, tapi untuk orang-orang yang dia itu mampu mempelajarinya. Dia misalkan mau belajar fikih secara runut, secara detail, maka dia ikuti metode madhab. Tidak ada jalan lain. Ya. Kalau dia pakai jalan lain, dia akan tidak sampai tujuan atau sampai tetapi apa? Banyak masalah-masalah yang dia lemah. Ya. Dari situlah lahir fatwa-fatwa syadz, fatwa-fatwa yang dia aneh, ya, yang dia menyelisihi pendapat-pendapat ulama. Jadi untuk, ya, orang awam yang dia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa mempelajari agama secara intens, maka mereka itu tugasnya satu saja, yaitu dia tanya kepada apa?
orang yang dia percayakan agamanya kepada orang tersebut. Tanya siapa saja ya. Dia mau tanya misalkan, saya tidak ada rujukan kecuali Ustadz A, silahkan tanya kepada Ustadz A. Nanti dia yang menjadi dia yang akan bertanggung jawab ya. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti terhadap apa yang dia fatwakan, apa yang dia nukilkan ya. Tanya kepada mereka ya. Jadi itu jalannya para ulama. Kalau kita tidak bisa berijtihad, jangan ijtihad. Kalau kita bisa ijtihad, wajib ijtihad, jangan taklid ya. Kalau kita penuntut ilmu yang ini mendalami fikih, maka kita bermadhab. Kalau yang tidak bisa mendalaminya karena tidak punya perangkat ilmu bahasa Arab, tidak punya waktu luang, tidak banyak, maka apa? Bertanya kepada orang yang kita percayai agamanya dan ilmunya, cukup ya. Tidak ada beban selain itu. Tapi kalau kita beramal tanpa ijtihad, bukan tanpa taklid kepada ulama yang ahli ijtihad ya, maka tidak juga bertanya kepada ahli ilmu yang kita percaya agama dan ilmunya, maka kita jalan kita menyelisih jalannya para ulama atau rambu-rambu yang digariskan para ulama. Kita berdosa kalau seperti itu ya. Ini kita akhiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita terhadap agamanya, jangan bingung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.